Perkenalkan, nama saya Jericho Christian Orlando. Sekarang saya akan membacakan cerita hikayat tentang si miskin dan Marakarma. Kisah dimulai ketika seorang raja keindraan terkena sumpah Batara Indra. Raja dan istrinya menjadi miskin dan hidup sengsara dalam hutan di negeri Antabrantah yang dikuasai oleh seorang raja bernama Indradewa. Kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai si miskin yang setiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat melalui melempari mereka dengan batu. Beberapa tahun kemudian, si miskin dan istri diberikan momongan seorang anak laki-laki yang bernama Marakarmam yang artinya anak dalam kesukaran. Dia adalah anak sematawayang si miskin dan istri sehingga dirawat dengan penuh kasih sayang. Suatu hari si miskin menggali tanah yang menemukan tanjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga ke anak cucunya. Dengan kuasa Allah, pada tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Setelah berdirinya kerajaan, mereka kemudian berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya berganti nama menjadi Tuan Putri Ratnadewi. Kebahagiaan mereka bertambah dengan kehadiran seorang anak perempuan bernama Nila Kesuma dengan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak luput dari kejahatan seorang sekitar mereka, seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indradewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa. Ahli nujum terperangkap bujukan Raja Indra Angkasa dengan menyampaikan ramalan palsu bahwa kedua anak Maharaja Indradewa hanya akan mendatangkan celaka bagi orang tuanya. Akibatnya, kedua anak tersebut diminta pergi dari negeri Puspasari. Tak butuh waktu lama, negeri Puspasari turut hancur dan raja ataupun ratu hidup miskin kembali. Keduanya berlari ke hutan. Marakamah disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut, sedangkan Nila Kesuma ditemukan oleh Raja Mengindrasari dan telah menjadi istrinya, yang kemudian berganti nama menjadi Mayang Mengurai. Nasib Marakarma yang terhanyut hingga ditelan oleh ikan nun mempertemukan dengan Cahaya Cairani dan Nenek Kebayan. Marakamah hidup bersama Nenek Kebayan dengan menjual bunga dan bertemu kembali dengan istrinya Cahaya Cairani. Ia juga mengetahui Putri Mayang sebagai adik kandung. Berkat cerita Nenek Kebayan, segera Marakamah menemui adiknya dan pergi ke negeri Puspasari untuk menemui ibunya yang masih hidup menderita sebagai pemungut kayu. Marakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negeri Puspasari. Seperti sedia kala, kesaktian Marakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Antabrantah yang dengki melihat kemakmuran negeri Puspasari. Marakamah menjadi raja di Pangilam Cahaya, negeri mertuanya, dan keluarganya hidup bahagia di negeri Puspasari. Sekian dari saya, terima kasih.